Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk kembali menghidupkan amal ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari ke-25 Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan dari hari pertama sampai hari 24 yang telah kita jalani menjadi puasa yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah banyak amal ibadah yang telah kita bina di bulan suci Ramadan ini. Mulai di siang harinya kita berpuasa suci Ramadan, kemudian di malam harinya kita menghidupkan dengan salat tarawih, salat qiyamul lail, bacaan Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu amalan-amalan ini semua, terutama berkaitan dengan puasa kita, ini menjadi sesuatu hal yang tergantung sampai seseorang itu dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwasanya puasa seorang hamba itu akan tergantung bainas samawati wal ardh, tergantung di antara langit dan bumi sampai dia mengeluarkan zakat fitrah. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah zakat ini juga menjadi sesuatu hal yang penting dalam agama kita. Dan bicara tentang masalah zakat ini sama pentingnya ketika kita membicarakan tentang masalah bab salat. Karena di dalam Al-Quran pun kalimat salat dan zakat selalu disandingkan dan diulang-ulang kurang lebih sampai 28 kali dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan salat dan zakat ini juga termasuk daripada rukun Islam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengeluarkan zakat, ini adalah sebagai bentuk ta'abbudi, penghambaan diri, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap mengeluarkan zakat ini adalah untuk golongan fakir miskin. Memang penggolongannya ataupun peruntukannya adalah untuk fakir miskin. Tapi pada hakikatnya ketika kita keluarin zakat, ini juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat, bahkan daripada hartanya telah wajib dizakati, tapi mereka tidak mengeluarkan zakat. Dan ini terbukti dari sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sebelumnya, bahwasanya potensi zakat yang ada di Aceh itu hampir 4 triliun, tapi yang terrealisasi hanya sekian ratus miliar saja. Ada apa ini? Ya. Apakah mereka tidak menyadari zakat itu adalah suatu hal yang kewajiban dalam agama kita? Ataupun kenapa ini tidak terrealisasi? Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara sejarah zakat, zakat ini termasuk amal ibadah yang telah lama
Bahkan ini termasuk syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Di dalam surat Maryam itu disebutkan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Nabi Isa ketika masyarakat ketika itu menuduh ibunya telah berbuat sesuatu hal yang buruk ataupun berzina, lalu Maryam ketika itu fa asyara ilaih, tanya sendiri sama anak yang kecil. Lalu atas izin Allah, Nabi Isa yang ketika itu masih kecil langsung bisa berbicara dengan mengatakan qala inni 'abdullah, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, yang mana Allah telah memberikanku Alkitab dan menjadikanku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah akan memberkatiku dimanapun aku berada, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, Allah telah mewasiatkan ataupun mewajibkan atasku dan juga umatku agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, ya, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini adalah juga syariat daripada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi akan kewajiban zakat fitrah ataupun zakat mal itu diwajibkan ketika di masa Rasulullah SAW di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah sama waktunya ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan. Jadi di tahun kedua Hijriah, maknanya tahun kedua setelah Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, maka di tahun itu pula itu disyariatkannya untuk dikeluarkan zakat. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang tidak mau keluarin zakat, maka apa konsekuensinya? Maka kalau dari sisi hukum, itu ada dua model orang ataupun dua tipe orang yang nggak keluarin zakat. Ingat, zakat ini bukan hanya zakat fitrah saja, tapi juga zakat mal, ya, zakat perdagangan, ya, zakat hewan ternak dan lain sebagainya. Jadi ketika ada orang dia nggak mau keluarin zakat, maka secara hukumnya itu ada dua model. Yang pertama, ada orang yang tidak mau keluarin zakat, yang mana dia ingkar kepada kewajiban zakat. Akan dia mengatakan, anak pernah zakat, kamu ada membayar pajak. Kalau dia mengatakan seperti itu, seakan-akan dia telah mengingkari akan kewajiban zakat. Jadi kalau dia ingkar kepada kewajiban zakat, sama dengan dia ingkar kepada salah satu daripada rukun Islam. Ya. Maka kata para ulama, ketika dia ingkar akan kewajiban zakat, dianggap dia telah kafir, wa yartaddu 'anil Islam, dan dianggap dia murtad, keluar daripada agama Islam. Maka wajib atas seorang pemimpin, seorang imam, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dia tidak mau bertobat dan meninggal dalam keadaan ingkar zakat, maka dia dalam kitab mazhab Syafi'i, dalam kitab fikih manhaji ala mazhab Syafi'i disebutkan, kalau dia ingkar zakat lalu dia meninggal dunia dalam keadaan ingkar zakat tersebut, tidak mengakui zakat itu wajib, maka kalau dia meninggal nggak boleh dia dimandikan, nggak boleh dia dikafankan, nggak boleh dia disalatkan, dan nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, li'annahu laysa minhum, karena dia bukan bagian daripada kaum muslimin. Jadi tegas sekali masalah zakat. Sama halnya dengan masalah salat. Kalau ada orang ingkar salat seperti itu, ya, ingkar salat dan meninggal dunia, maka nggak boleh dia dimandikan, nggak boleh dia dikafankan, nggak boleh dia disalatkan, dan nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini tipe pertama. Nanti ada tipe kedua, orang yang nggak mau keluarin zakat, yang mana dia meyakini akan kewajiban zakat. Zakat itu dia yakin wajib, tapi dia nggak mau keluarin karena takut berkurang harta. Ini tipe kedua. Maka bagi orang tersebut wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kalau dia nggak mau bertobat dan meninggal dalam kondisi demikian, maka dianggap termasuk orang-orang yang fasik, ya, ataupun orang-orang al-munafik. Bagaimana juga dalam hal masalah salat, ketika ada orang mengingkari ataupun dia meyakini salat itu wajib, tapi dia salatnya malas-malasan, salatnya itu bolong-bolong, maka dia termasuk ciri-ciri orang-orang yang munafik. Maka disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi orang-orang munafik itu dia memperolok-olokkan Allah, padahal Allah sedang memperolok mereka. Apa ciri-cirinya? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika dia mendirikan salat, dia mendirikannya secara bermalas-malasan. Yura'unan nas, bahkan dia di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tipe kedua tadi, dia yakin akan kewajiban zakat, tapi dia malas ataupun enggak mau dia keluar zakat. Maka kalau dia meninggal dunia tetap dilaksanakan fardu kifayah layaknya jenazah kaum muslimin. Tetapi orang-orang yang tidak mau keluarin zakat ini akan diberikan azab. Dan ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-34 dan ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah", dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Mana dia simpan harta, apalagi emas, ketika sudah mencapai nisab zakat emas 85 gram dan telah mencapai nisab selama ataupun mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi ini sama dengan zakat mal. Kalau dikiaskan kepada zakat emas, itu ketika dia ada menyimpan uang di tabungannya senilai 85 gram emas, misalkan harga 1 gram emas 1 juta, berarti 85 gram emas itu nisab, berarti 85 juta ke atas dalam rekeningnya, dan sudah disimpan selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang enggak mau keluarin zakat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Jadi lihat redaksi ayatnya, berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Kira-kira dapat azab itu kabar gembira ataupun kabar yang tidak menghinakan? Ya. Ini adalah kalimat ini untuk menghinakan orang tersebut. Bagaimana enggak Allah hinakan? Allah sudah kasih nikmat yang banyak kepada dia, Allah sudah kasih harta kepada dia, Allah sudah kasih nikmat rezeki kepadanya, tapi dia enggak mau ikut perintah Allah. Maka kata Allah, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Apa azab yang Allah berikan? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari akhir nanti harta yang dia simpan itu, emas yang dia simpan itu akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jadi lempengan emas yang panas tadi diletakkan di dahinya, diletakkan di lambungnya, dan diletakkan di punggungnya. Ini azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau keluarin zakat. Setiap kali dingin Allah panaskan lagi, lalu diazab lagi, diletakkan di dahinya, di lambungnya, dan di punggungnya. Jangan kita anggap ini sebentar, ini paling sian. Hitungan satu hari akhirat sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dalam surah As-Sajdah disebutkan, satu hari akhirat itu sama dengan hitungannya 1000 tahun kita hidup di dunia. Coba hari ini kita sudah berada di tahun 2025. Hitungan akhirat baru 2 hari. Dari awal Masehi sampai dengan hari ini. Jadi jangan kita anggap paling sian dalam neraka. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini bahaya sekali. Ketika ada orang yang enggak mau keluarin zakat, maka dia akan diazab dengan harta yang dia cintai itu. Lalu Allah katakan di penghujung ayatnya dalam surat At-Taubah ayat ke-35 tadi, "Fadzuqu ma kuntum taknizun."
rasakanlah ini yang dulu kalian simpan, yang kalian lebih cinta kepada harta itu daripada taat kepadaku. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam surat Ali Imran ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jadi jangan dikira orang-orang yang bakhil ini atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya itu baik bagi dia. Dia kira nyohana payah bagi zakat, nyohana mau kurang harta. Ya, nggak usah bayar zakat, ini penting nggak berkurang harta, berarti aman. Ya. Jangan dia kira itu baik baginya. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah buruk baginya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di hari akhir nanti apa yang terjadi? Harta yang dia simpan itu akan dikalungkan di lehernya. Bahkan kalimat dikalungkan di lehernya ini ditafsirkan lagi dalam hadis Rasulullah SAW. Makna dikalungkan ini adalah hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular. Ya. Man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yu'addi zakatahu, lalu dia tidak mau keluarin zakatnya, mustila lahu sujaan aqra, maka hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular yang aqra. Mana aqra sini diterjemahkan ataupun ditafsirkan bahwasanya ular ini di kepalanya itu enggak ada sisir. Saking banyaknya bisa yang dikandung di kepala ular tersebut. Lalu dia mematok tangan orang yang enggak keluarin zakat itu seraya dia mengatakan ana maluka, aku adalah hartamu, anakan suka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Coba kita bayangkan, harta yang kita simpan itu akan berubah menjadi seekor ular. Dia lilit leher kita, lalu dia patok tangan kita, dan ular tersebut sambil mengatakan ana maluka, aku adalah hartamu, anakan suka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menganggap dengan kita keluarin zakat itu harta kita akan kurang. Tapi dengan kita mengeluarkan zakat, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi setiap rezeki yang kita dapatkan. Dan ingat, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga akan memberikan rezeki kepadanya di jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang ikut perintah Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap permasalahan kehidupannya. Tidak hanya sampai di situ. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya di jalan yang tidak dia sangka-sangka. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sekali lagi pentingnya ibadah zakat dalam kehidupan kita. Jangan sampai puasa yang telah kita lakukan ini, puasa yang telah kita bina ini menjadi sia-sia ataupun terkatung antara langit dan bumi karena kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, tidak mengeluarkan zakat mal dan zakat-zakat yang lainnya. Karena sejatinya dengan zakat itulah ya, yang pertama dapat menolong diri kita sendiri, yang kedua ada rasa sosial, ada hubungan sosial. Maknanya apa? Kita memenuhi hajat fakir miskin, anak-anak yatim di hari Idul Fitri. Ya, jadi kita penuhi hajat mereka. Dan juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu akan berkata, mali mali mali, hartaku hartaku dan hartaku. Dan tidaklah harta kalian, kata Rasulullah, melainkan apa yang kalian makan itu akan habis. Apa yang kalian pakai daripada pakaian yang bagus lama-lama akan lapuk, akan lesu, akan luntur. Dan apa yang kalian simpan itu belum tentu jadi milik kalian. Terkadang ada orang-orang yang berbangga dia punya rekening ataupun tabungannya sekian miliar, ya, itu belum tentu jadi miliknya. Kalau Allah tarik nyawa kita hari ini, semua itu akan diperebutkan oleh para ahli warisnya. Tapi apa yang kita sedekahkan jalan Allah, apa yang kita infakkan jalan Allah, apa yang kita keluarkan daripada zakat yang wajib daripada harta kita yang telah memenuhi syarat dan ketentuan wajib zakat, maka itu semua yang akan menolong kita.
kita di hari akhir nanti. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari harta yang kita miliki ini kita perbanyak bersedekah jalan Allah. Dan kalaupun di sana ada kewajiban zakat, kita keluarin zakatnya, kita keluarkan zakatnya, karena di sana ada keberkahan-keberkahan. Dan pada akhirnya insya Allah harta yang kita dapatkan ini mudah-mudahan di hari akhir nanti dialah yang akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja sebagai tausiah singkat pada subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.